wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyarah. Saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sosiologi, pengertian sosiologi, beserta dengan konsep metode sosiologi. Secara etimologis, istilah sosiologi berdasar dari bahasa Latin yaitu sosio, yang berarti kawan atau masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mendefinisikan sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Emil Durkheim. Menurut beliau, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor sosial, yaitu faktor-faktor yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang mengendalikan individu. Yang kedua, menurut Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan mempengaruhi tiruval balik antara beraneka ragam gejala sosial seperti gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral. Yang ketiga, sosiologi menurut Peter Elder. Menurut beliau, sosiologi bertujuan untuk memahami masyarakat, sehingga memungkinkan kita untuk memperoleh gambaran lain mengenai dunia yang telah kita tempuh sepanjang hidup. Yang keempat, sosiologi menurut Auguste Comte. Menurut beliau, sosiologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui masyarakat, dan dengan mengetahui itu, seseorang dapat menjelaskan apa itu meramal serta mengontrol masyarakat. Yang keempat, yaitu S. Soemarjo dan Sulaiman Sumardi. Menurut beliau, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial terdapat perubahan sosial. Nah, sekarang sederhana sosial bisa kita anggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa pendapat dari para tokoh yang bisa menjawabnya. Yang pertama, menurut Emil Durkheim. Menurut beliau, sosiologi yang digagasi Durkheim adalah yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, kita bisa tahu bahwa sosiologi mempelajari tentang faktor-faktor sosial. Contohnya, hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, menurut Max Weber. Berbeda dengan Durkheim, Weber lebih berfokus kepada tindakan sosial yang mempertimbangkan perilaku orang lain. Seperti apa? Misalnya, kamu dengan sengaja membawa speaker ke tengah jalan, terus memutar musik kencang-kencang, lalu berjoget untuk menarik perhatian orang-orang. Karena kamu dengan sengaja membuat orang-orang merespon tindakanmu. Nah, itu disebut dengan tindakan sosial, karena kamu membuat orang-orang itu merespon diri kamu. Dan sebaliknya, kalau kamu sedang di jalan, lalu ketika kamu sedang di jalan mendengarkan musik, lalu kamu refleks berjoget. Nah, kalau itu bukan disebut dengan tindakan sosial. Yang ketiga, menurut Mills berpendapat bahwa untuk memahami apa yang terjadi di dunia maupun dalam dirinya manusia, kita harus membuktikan sosiologi imagination atau khayalan sosiologi. Dengan khayalan itu, kita dapat memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup mereka, serta hubungan antara keduanya. Nah, yang keempat, jadi jawaban yang keempat ini menurut Agus. Menurut beliau berpendapat bahwa ilmu sosial terbagi menjadi dua, yaitu statistika sosiologi dan dinamika sosiologi. Statistika sosiologi adalah sosiologi yang mempelajari pola hubungan masyarakat yang bersifat statis atau tetap. Dinamika sosial berarti sosiologi mempelajari perlu bahwa sosial dalam masyarakat, contohnya dalam organisasi. Nah, dari pendapat beberapa tokoh tadi, bisa kita simpulkan bahwa objek studi sosiologi adalah masyarakat dengan mengamat hubungan antar manusia dan proses-proses sebab akibat yang timbul dari hubungan itu. Nah, tadi saya sudah saya sudah menyebutkan pengertian sosiologi menurut para ahli. Nah, sekarang saya akan menyebutkan kembali konsep dasar dan metode dalam sosiologi. Konsep dasar dan metode dalam sosiologi ini mempunyai 5 poin. Yang pertama, konsep dasar sosiologi. Yang kedua, metode sosiologi. Yang ketiga, hakikat sosiologi. Yang keempat, manfaat sosiologi. Yang kelima, fungsi sosiologi dan peran sosiologi. Yang pertama, konsep dasar sosiologi. Ada beberapa konsep. Yang pertama, interaksi sosial. Kedua, sosialisasi. Ketiga, kelompok sosial. Yang keempat, pelapisan sosial. Yang kelima, proses sosial. Yang keenam, perubahan sosial. Yang ketujuh, mobilitas sosial. Yang kedelapan, modernisasi sosial. Yang kesembilan, patologi sosial. Yang kedua,
kedua, jenis metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial secara umum cabang keilmuan yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat, yakni sosiologi memiliki dua jenis metode. Yang pertama, metode kualitatif, dan yang kedua metode kuantitatif. Nah, kita akan bahas dulu yang kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengedepankan berbagai macam kejadian faktual dalam masyarakat dalam bentuk penjabaran non-matematis yang didasarkan pada teori-teori tertentu. Nah, yang kedua, metode kualitatif adalah metode yang mengedepankan penelitian yang melakukan penelitian yang didasari pada angka-angka tematik atau berbagai gejala yang terukur secara matematis. Metode jenis ini umumnya menggunakan grafik, label, serta uji statistik. Yang ketiga adalah hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi merupakan campur, yaitu dalam ejaan KAMPUR. Yang pertama, K, yaitu kategori, yang artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi, melihat fenomena dengan apa adanya. Yang kedua, A, yaitu abstrak, yang artinya sosiologi melihat fenomena yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada M, yaitu murni, yang artinya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bahkan ilmu terapan. Yang ketiga ada P, yaitu pengertian dan pola umum, yang artinya sosiologi mengamati struktur dan interaksi antara manusia. Yang kelima U, yaitu umum, yang artinya sosiologi merupakan ilmu mempelajari fenomena umum yang ada di masyarakat. Yang keenam ada R, yaitu rasional, yang artinya sosiologi dalam mengamati fenomena di masyarakat menggunakan metode-metode. Ada manfaat sosiologi. Nah, ada 4 manfaat sosiologi. Yang pertama, sosiologi dapat membantu seseorang untuk mengontrol dan mengendalikan setiap tindakan dan perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, yaitu mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat, serta menilai budaya lain yang belum kita ketahui. Yang ketiga, membantu memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, serta memanfaatkan perbedaan dan tanpa menimbulkan konflik. Yang keempat, membantu kita lebih tanggap, gesit, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial kemasyarakatan. Yang terakhir ada fungsi sosiologi dan perannya. Fungsi sosiologi mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, sosiologi memiliki fungsi dalam memberikan data sosial dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pembangunan. Yang kedua, sosiologi digunakan untuk melakukan penelitian. Melalui penelitian ini dapat diperoleh penyelesaian masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, yang paling terakhir ada peran sosiologi. Ada 3 peran di dalam sosiologi. Yang pertama, sosiologi sebagai konsultan kebijaksanaan. Yang kedua, sosiologi dapat digunakan sebagai praktisi. Yang ketiga, sosiologi dapat digunakan sebagai pendidikan atau guru. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.